gue sendiri pakainya buat apa, yang pasti banget Hmm, nih ini untuk research, karena oke. in a way banyak banget hal-hal yang kita perlu belajar lagi nih. Jadi daripada kita kayak nyari dari banyak source yang Hmm, berbeda-beda terus nggak ngerti juga, jadi yap. mending di satu source terus cara ngejelasin seperti apa yang mudah banget kita ngertiin. Halo Enigmanians, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng IT episode ke-18. Gimana nih kabarnya Enigmanians? Apakah kalian udah ada yang sempat daftar nih di bootcamp Enigma atau masih belum nih? Kalau misalkan belum, boleh banget kepoin sosial media kita untuk lebih tahu nih apa sih yang sebenarnya bootcamp Enigma Camp punya gitu kan. Nah, kita mungkin bisa masuk kali ya teman-teman ke topik pembahasan kita hari ini, yaitu Intip Teknologi Baru 2025, di mana kita bakal ngebahas tentang AI atau Artificial Intelligence. Nah, seperti yang teman-teman tahu mungkin ya, tahun 2024 kan banyak banget sebenarnya platform yang juga udah baru nih yang kayak ngebantu kita untuk pekerjaan sehari-hari dan kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman. Mungkin sebelum masuk, aku mau perkenalkan diri dulu kali ya. Nah, nama gue Caca. Di sini gue sebagai UI UX designer, tapi untuk hari ini gue akan menjadi seorang host. Dan tentunya gue nggak sendirian nih teman-teman. Gue akan ditemenin narasumber yang cukup paham tentang topik ini nih. Mungkin bisa perkenalkan diri, Arya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama gue Arya. Jadi di Enigma Camp sendiri posisi gue adalah lead of product gitu. Jadi in a way satu divisi sama Caca sebenarnya. Yap. Kayak gitu. Jadi hari ini gue bakal banyak share soal AI sendiri ya. Kalau dibilang paham sih nggak benar-benar paham ya. Cuman gue suka explore lah untuk toolsnya sendiri. Jadi mungkin lumayan paham lah kayak gitu. Oke, jadi topik kali ini kan sebenarnya cukup luas ya tentang Yes. AI gitu. Mm-mm. Nah, mungkin sekarang kita bisa tahu AI itu sekarang di mana-mana. Jadi obrolan dan topik yang hot lah Mm-mm. ya. Mm-mm. Tapi bisa jelasin nggak sih sebenarnya AI itu tuh apa gitu ke teman-teman biar lebih tahu gitu ya? Oke, AI ya, Hmm, mungkin ya apa ya, udah banyak yang ngomong ya, yap. mungkin dari hardware juga udah pada ngomong ada chipset yang by AI, ada Hmm, tools yang pakai AI, semuanya kayaknya yap. AI gitu kan. Tapi mungkin banyak orang yang belum benar-benar paham nih sebenarnya AI itu apa. Hmm, Tapi to put on simple terms, sebenarnya secara simple AI itu cuma apa ya, sebuah sistem Yap. atau branch dari computer science sendiri Hmm, yang ngejelasin soal gimana cara imitate atau tujuannya ya untuk imitate human interaction atau oke. intelligence. Jadi contohnya tuh kayak understanding language, Hmm, itu salah satu contohnya. Pattern recognition oke. atau satu lagi tuh making decisions. Itu Oke. itu dasar-dasar yang mungkin mau diimitate sama AI itu sendiri kayak gitu. Oke, kalau misalkan lo bahas tadi tentang AI itu lo Mm-mm, bagi menjadi 3 kategori gitu kan ya tentang mm-mm. AI gitu. Secara garis besar lo bilang AI itu sebuah sistem. Ya. Nah, menurut lo itu ada gak penjelasan lain lagi atau sebenarnya emang sistem dia? Oke, kalau ngomongin soal level sendiri ya, jadi Mm-mm. AI itu sebenarnya dibagi menjadi 3 level. Oke, Nah, itu ada narrow AI. oke, Nah, kalau narrow AI ini yang pertama, dia itu masih, apa ya, bekerja sesuai dengan spesifikasi tertentu yang oke, pertama kali dikonfigure. oke. Jadi dia belum sama sekali, bisa mikir atau making decision sendiri. Hmm, Yang kedua itu ada yang namanya AGI. oke. AGI itu General Intelligence. Hmm, Jadi istilahnya tuh dia udah bisa lebih imitate atau bahkan bisa showing emotions ya, ya. sampai ke making decisions yang benar-benar ngasih tahu oh lebih baik seperti ini Hmm, kayak gitu. Karena kan on a step to understanding atau making decisions itu hmm, ada step lagi untuk understanding a whole new context. Jadi banyak oke. konteks yang istilahnya kita bisa jadiin satu terus Hmm, akhirnya making decisions kayak gitu. oke, Yang ketiga itu adalah super intelligence. Jadi di oke, super intelligence sendiri itu ngomongin soal AI yang udah ngelewatin atau ngelampauin human intellect itu sendiri. oke, Bisa dibilang kayak gitu yang kapabilitasnya mungkin kita juga masih belum bisa pikir ya, kayak oke. gitu. I see, kalau misalkan lo bilang tadi kan lo ngedeskripsiin itu ada 3 level ya. Mhm, mhm. Kalau menurut lo nih, karena kita kan sekarang bisa dibilang tinggal dalam dunia yang udah semuanya tuh bisa dibilang AI lah ya. Nah, Mhm. sekarang menurut lo kita tuh ada di level mana nih AI Kalau itu? sekarang even kalau yang kemarin baru keluar nih misalnya ChatGPT 4 itu Heeh. masih bisa dibilang adalah narrow AI ya. Oke. Kenapa? Karena masih punya keterbatasan atau task spesifik tertentu. Kalau dia Mm-mm. kan dengan data yang udah ada itu dia tinggal proses jadi human apa ya,
human interaction yang orang bisa ngerti istilah gitu, tapi ngomongnya dengan bahasa manusia, nggak cuman kayak di Google Oke. nyari apa dapatnya apa, tapi dia bisa ngasih tahu, bahkan bisa jelasin sesuai dengan kebutuhan kita kayak gitu. Oke, kalau misalkan dari lu bilang berarti kita masih awal banget dong ya? Iya, Kayak awal banget. Ini masih level satunya nih dari understanding yang kita tahu soal AI sendiri Oke. kayak gitu. Secara nggak langsung tuh sebenarnya tuh kita bisa pakai ChatGPT ya berarti kalau sekarang. Karena gua ngerasa banget kayak platform ini tuh bener-bener yang ngebantu banget sih pekerjaan kita. Bener kan? Apalagi pekerjaan lu kan kayak ngebantu banget tuh. Kayak makanya kayak malah pelan-pelan tuh kayak kesannya kayak kita ketergantungan banget sih sama si platform ini gitu gak sih? Iya, betul. Gue udah mulai ngerasain ya kalau sekarang mau nyari apapun itu udah nggak ke Google lagi, justru ke ChatGPT dulu. Baru mungkin kalau misalnya nyari websitenya atau apa tools-tools yang lain baru pakai Google gitu Iya, kan. Karena ya lebih seru ya karena ngomongnya itu bisa pakai konteks kayak gitu. Oh iya, betul. Kayak kesannya lo tuh kayak ngebuat apa sih teman baru gitu nggak sih? Lo ngebuat persona ya kan Iya, sebenarnya. entah gue dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya, Yap. oh kita lagi butuh buat expert di bidang apa, ya udah kita minta aja dia acting Benar-benar. as expert itu gitu. Ya. Kita tinggal prompting aja kan, Benar-benar. seperti itu. Dengan kebutuhan banget loh. Jujur sih Seperti keren itu. banget ya ChatGPT ya. Iya. Kayak itu ngebantu kita nggak cuman kayak kita ngedapetin solusi, tapi kayak waktu kita juga makin dikit Jadi lah ya, singkat. jadi singkat gitu kan. Ini by the way kita nggak disponsor sama OpenAI ya, Iya, ini benar. cuma salah satu tools yang kita pakai. Iya betul guys. Jadi nih ya, dari tadi kan kita ngebahas ya sesuatu yang seru banget tentang AI itu gimana gitu. Tapi sebenarnya tuh bahaya nggak sih? Ada side negatifnya nggak sih penggunaan AI itu? Penggunaan AI yang negatif itu pasti banyak ya. Sebenarnya ya bisa dibilang AI itu sebenarnya cuman sebuah tools kayak gitu. Dan tools itu baik atau tidaknya sebenarnya tergantung dengan yang pakai kayak gitu. Contoh besar aja misalnya tiba-tiba AI atau algoritma yang dipakai untuk ngasih kita recommendation konten dan apa-apa di sosial media itu tiba-tiba dikonfigur nih sama yang punya. Dia mau push agenda tertentu, mau dipakai untuk politik atau apapun atau sesimpel mau jualan produk. Nah, itu bisa banget tinggal disetting aja, dikonfigur jadi apapun yang nongol di sosial media kalian itu apa yang mereka mau kalian lihat. Kayak gitu buat nge-push agenda tertentu itu bisa aja. Jadi secara secara luas teman-teman yang ngeliatin konten nih kayaknya punya satu opini yang sama. Padahal belum tentu itu benar dan belum tentu itu adalah opini yang harusnya kalian punya juga kayak gitu. Apalagi buat propaganda itu bisa banget. Jadi kalau bahaya, itu bahaya banget. Itu baru dari satu sisi ya, yaitu sosial media misalnya kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya lo bilang tadi sebenarnya agak nyeremin juga ya kalau misalnya kita nggak hati-hati gitu. Betul. Karena itu bisa ngegiring kita ya nggak sih ke hal yang negatif kalau misalnya kita nggak pinter-pinter main itu. Iya, gitu udah kan. kayak cuman domba aja diarahin mau kemana gitu. Contohnya kan kayak misalkan e-commerce yang kita gunain, kayak kita nge-search apa di timeline atau di HP kita langsung keluarkan sesuai dengan apa yang kita cari, kayak itu sama semua. Kayak kesannya ya mereka tahu apa yang kita butuhin banget gitu. Betul. Ya nggak sih? Jadi istilahnya kalau yang kayak gitu ya dari platformnya sendiri udah istilahnya bikin profiling kita sendiri. Kayak contoh yang di e-commerce ya, itu udah mungkin punya alamat kita, berarti daerahnya di mana. Berarti suggestion untuk daerah-daerah atau toko-toko yang mau ngasih promo atau apa tuh udah tahu di daerah situ. Terus kebutuhan kalian, cara kalian nyari atau produk-produk yang kalian cari. Jadi yang ngerekomennya gampang kan. Gitu. Oke. Kalau misalkan dari hal negatif tadi sih ya we can only hope kayak ya semoga kayak nggak negatif itu ngebawa ke kita maksudnya kayak yang lebih parah gitu lah ya yang berdampak ke kita gitu. Cuman bisa hopeful lah ya kalau hopeful bagian aja situ ya. Oke, mungkin balik lagi kali ya ke usage-nya kali ya. Kayak dari lu sendiri nih biasanya pakai AI itu untuk apa keseharian lo? Maksudnya kan kayak yang gue lihat dari pekerjaan lo kan lo tuh AI banget ya, ChatGPT banget karena pekerjaan lo banyak tapi lo harus punya waktu yang singkat untuk ngerjain itu gitu. Mungkin kayak apa bisa lo ceritain? Sebenarnya karena ini ya, karena kita tuh one man army ya. Di divisi dia sendiri, di divisi saya kita pokoknya masing-masing sendiri. Bener. Jadi sebisa mungkin kita nge-utilize tools yang bisa dipakai. Nah, kalau gue sendiri pakainya buat apa? Yang pasti banget nih ini untuk research. Karena in a way banyak banget hal-hal yang kita perlu belajar lagi nih. Jadi daripada kita kayak nyari dari banyak source yang berbeda-beda terus nggak ngerti juga, jadi mending di satu source terus cara ngejelasin seperti apa yang mudah banget kita ngertiin. Bahkan kalau in a way kita bisa prompting
kita cara nangkepnya seperti apa Yap. atau expected outputnya seperti apa itu udah di setup juga Mm. kayak gitu. Itu satu buat research. Yang kedua mungkin buat kasih inspirations buat apa namanya UI juga ya. Yap. Kayak misalnya mau bikin logo atau mau bikin apa itu Hmm. bisa di generate juga Yes. kayak gitu visualnya awal-awal. Hmm. Atau yang paling advance-nya menurut gue adalah kita bikin custom GPT. Nah, nanti apa namanya kita tinggal setup kita mau expected tools GPT ini untuk apa, Ya. terus kira-kira outputnya seperti apa dengan istilahnya persona si AI itu maunya kayak gimana. Jadi setiap kita mau input tuh nggak usah bikin ulang, kita tinggal tanya aja itu udah sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh kayak gitu Mm-mm. ya. Oke, berarti dari lu sendiri tuh lu tuh udah apa ya, ngebuat template lah ya yang bisa lu gunain Betul. untuk In a way di templating ya. ya templating di ChatGPT itu sendiri gitu kan. Iya, betul. Sebenarnya ini makin menarik sih teman-teman karena habis ini gue tuh pengen banget kayak minta Arya gitu untuk ngejelasin usage cara pakainya tuh gimana sih di Oh, ChatGPT oke gitu. oke. Mungkin Arya bisa prepare kali ya kayak nunjukin kita supaya teman-teman bisa langsung praktek di rumah cara pakai ChatGPT itu kayak gimana gitu. Oke, Jadi, boleh banget. Oke, boleh banget. Kita langsung aja ya. Iya. Tapi notes dulu dari update ChatGPT yang baru itu kalau untuk custom GPT itu masih bentuknya berbayar kayak gitu ya teman-teman. Oke, ya, Jadi betul. kalau misalnya kalian mau explore ya jangan terlalu pelit-pelit lah ya. Tapi ya gue mau nanya dulu kalau Apa? misalnya pakai ChatGPT yang biasa aja sebenarnya teman-teman bisa nggak sih? Kalau yang generate Iya. teks sampai ke gambar itu udah bisa. Oke. Kalau mau bikin customnya pun sebenarnya baru sampai ke bagian custom chatnya aja. Tapi kalau oke. GPT-nya yang di custom tuh belum. Tapi kalau kalian mau lebih advance lagi, kalian bisa explore nanti nge-custom yang versi API-nya tuh nanti nge-hit API-nya ChatGPT nanti buat ngedapetin terus masukin ke platform kalian sendiri itu juga Oke. bisa kayak gitu. Cuman ya itu mostly berbayar ya gitu karena AI itu sebenarnya nggak murah ya. Betul. Cuma ini mungkin dikasih ke kita gratis dulu supaya kita tahu atau bisa nyoba-nyoba. Betul. Nah, yang pertama mungkin istilahnya ngebantu untuk research. Ini Ya. sebenarnya bisa dibilang contoh yang kalian boleh contoh dan take into consideration juga ya. Bukan berarti semua yang ditunjukin di sini itu kalian bisa langsung plek contoh aja Betul. kayak gitu. Kalian tetap harus review lagi hasil-hasil dari ChatGPT itu sendiri. Nah, contohnya ini mungkin yang pertama ngebantu dalam research. Misalnya saya mau bikin kompetitor research. Nah, itu mudah banget. Jadi kita tinggal tentuin aja nih kira-kira platform-platform kompetitor yang mau di strike itu apa aja. Oke. Nah, untuk promptingnya sendiri itu sangat-sangat simpel sebenarnya. Yang penting itu be clear sama kasih tahu konteksnya itu kayak gimana. Oke. Contoh yang pertama kalian bisa strukturnya kayak gini ya. Kalian bisa kasih tahu dulu kalian mau apa. Mau ChatGPT ini jadi siapa gitu. Contoh act as UX researcher misalnya. Oke. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah kasih tahu tasknya apa. Please, ini biar sopan dikit ya. Please. Udah nyuruh ya. SWOT research for an IT bootcamp. Misalnya kayak gitu. Nah, terus kira-kira kompetitornya siapa aja nih? Kalian bisa sebut aja langsung di sini. Misalnya adalah Enigma Camp. Nah, dari sini kalian bisa langsung minta nih responnya itu mau bentuknya seperti apa. Misalnya create atau a table with the answer misalnya gitu. Use simple terms sama misalnya simplify the answer. Misalnya gitu aja dah. Nah, terus kalian tinggal enter aja sebenarnya. Jadi udah ada nih kalian mau mereka jadi apa, terus apa yang mau dikerjain, terus kira-kira outputnya mau seperti apa. Nah, kalau mau lebih advance lagi, kalian bisa kasih contoh, misalnya example, terus contohnya seperti apa, expected outputnya, itu kalian bisa juga. Tapi kalau untuk begini aja sebenarnya dia udah bisa ya. Contoh nih, aku klik enter, nanti setelah berapa lama, nah dia bisa langsung kasih dengan output yang dibutuhkan. Jadi udah ada nih SWOT itu strength, opportunity dan lain-lain ya. Kalau kalian mau tahu lebih banyak, kalian bisa belajar lebih lanjut kayak gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat di sini udah ada nih strength, weakness, opportunities dan threats. Nah, ini kalian bisa baca
Oke, udah ada komprehensif bla bla bla. Nah, ini didapat dari data yang ada di internet di tahun 2023 kalau nggak salah ini terakhir ya Oke. kalau ChatGPT. Nah, makanya kalian harus review lagi dan cek lagi nih kira-kira data yang dikasih ini udah up to date atau belum. Kayak Oke. gitu. Terus nanti dari data ini kalian bisa tanya lebih lanjut lagi nih. Karena mereka udah ada konteks yang kalian kasih. Misalnya what other weaknesses itu misalnya. Nah, nanti dia bisa kasih lebih lanjut lagi kayak gitu. Nah, tapi kalau seperti ini apa namanya istilahnya dengan seperti ini tuh kalian bisa in depth lagi nih nyari researchnya bla 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 dan lain sebagainya supaya kalian bisa pakai dengan singkat. Nah, Yap. setelah itu kalian bisa pakai yang data yang udah ada buat nge-cross check bener apa enggak. Atau sebenarnya datanya bener-bener bisa dipakai atau enggak dan Ya. lain sebagainya. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, yang kedua itu ChatGPT juga lumayan baik ya, mereka Ya. ngasih kesempatan kita buat generate AI juga apa gambar juga Gambar ya. karena mereka sudah connected with Midjourney-nya. Yes. Kayak gitu. Jadi misalnya kalian mau bikin inspiration buat logo. Nah, kalian bisa langsung aja minta nih act as design graphic misalnya. Nah, terus kalian bisa jelasin juga mau apa nih? Help me create a logo for apa ya? Ada industri yang kepikiran nggak, Cak? Fashion. Oke, fashion company name misalnya Shawn. Misalnya, asal Yes. aja ya, gue nggak Asal tahu itu aja. apa. Nah, terus kalian make it simple but with brutalist XS. Masih AS Ketik. tik udah gitu dah. Dia ngerti kok kalau kalian typo. Tenang aja. Jadi pinter guys. Nggak yang oh kayak gitu ya. Nah, kalian tinggal tunggu aja nanti hasilnya kayak gimana. Pokoknya intinya mah gampangin banget lah, kayak kita dapat info-info, kayak kita dapat kerangkanya lah ya. Mempermudah. Nah, Mempermudah. misalnya kayak gini nih, ini brutalis banget sebenarnya udah oke. Ya. Nah, terus misalnya kalian mau edit lagi, kalian bisa kasih prompt lanjutannya kayak gitu. Make it a bit colorful misalnya. Even kalau kita minta alternatif juga bisa nggak sih kan? Betul, Ya kan? tapi kalau yang gratis itu ada batasan limit untuk generate-nya ya. Jadi bayar ya guys kalau Iya, mau belajar sebenarnya lebih gitu. iya, yang bayar juga sebenarnya ada ininya ya, ada batasnya juga, Batasnya. cuman lebih banyak Oke. kayak gitu. Nah tuh dikasih yang Warna. lebih colorful. Nah itu kalian bisa coba-coba lagi, explore lagi. Nah kayak gitu. Nah yang kedua adalah sebenarnya adalah creating your own apa namanya custom GPT. Mungkin gua nggak bakal bisa jelasin secara spesifik bikinnya gimana ya. Tapi kalau kalian misalnya ke explore sini, ke bagian explore, ini sebenarnya kalian bisa create ChatGPT kalian sendiri. Nah, ini pakai akun gratis saya, jadi saya nggak bisa. Cuman, salah satu contoh yang saya udah buat itu namanya User Story Initiator. Nah, jadi fungsinya itu apa? Fungsinya ini buat ngebantu gue apa namanya bikin user story buat sebuah fitur atau misalnya aplikasi gitu ya. Contoh nih, ini udah saya setup, jadi kita tinggal feed information, bentuknya konteksnya adalah fitur atau misalnya kalian mau outputnya apa, nanti dia bakal ngasih output berupa user story yang lengkap dengan format-format yang kalian mau, misalnya yang gua mau lah kalau di sini ya. Contoh contoh kita mau bikin login page gitu kan, atau login flow deh. Kita tinggal enter aja, jadi kita nggak perlu jelasin lagi terus panjang lebar. Kita tinggal ini aja, terus dia langsung bales, terus dia ngegenerate semuanya untuk segala macam usernya. Jadi udah banyak nih, mungkin ada end user. Nah tuh, udah ada user story-nya sampai ke acceptance kriterianya. Ini untuk login, misalnya mau register with admin, user and admin, with user and admin gitu misalnya. Kalian tinggal enter aja. Nah, nanti dia bisa bikin untuk user-user yang kalian sebut juga kayak gitu. Nanti untuk end usernya gimana? Ini untuk registernya, terus
untuk adminnya juga udah ada. Jadi udah diperkategoriin kayak gitu. Nah, kalian bisa cek lagi nih, ada yang kurang nggak, ada yang apa namanya perlu diedit nggak, seperti itu ya. Kalian harus cek juga gitu. Misalnya mau kasih eh, kriteria atau story untuk errornya juga, nanti diminta juga kayak gitu. Jadi ini memudahkan banget ya buat bikin misalnya contohnya PRD kayak Yes. gitu. Ini bener-bener apa ngebantu gue sih kayak gitu. Nah, ini cuman bisa dipakai Create GPT ini kalau misalnya kalian pakai yang pro version kayak gitu. Berarti kan ini kan lo yang ngebuat sendiri ya, Mm-mm, ya semuanya betul. ini. Berarti lo ngebagi ini berdasarkan si usernya ya, kayak ini Betul. yang butuhnya ke admin atau si main usernya atau apa gitu ya. Kalian bisa jelasin juga sih di custom GPT itu kalau nyuruh mereka mikir sendiri nih kira-kira flow-nya butuh siapa aja gitu. Jadi kalian kalau kalian lihat tadi dari chatnya itu gue cuman perlu ngasih sedikit banget task, cuman login flow, terus register with user at admin kayak gitu. Misalnya mau bikin gini payment card for course, online course misalnya. Udah cuman begitu aja dan dia udah bisa nanti generate sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nanti ada end usernya, ada siapa dan lain-lain gitu. Itu kalian bisa custom, mungkin bisa cari tutorialnya di YouTube ya. Karena ini bukan bentuknya workshop, ini cuman nge-display aja nih. Asal kalian gitu aja gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya gue mau nanya sih, kayak ini kan sebenarnya data-data yang sebenarnya cukup lengkap lah ya, yang bisa lu pakai untuk kerjaan lo. Tapi lu tipe orang yang kayak menerima ini secara mentah-mentah atau lo bakal explore lagi sendiri sih? Pasti explore lagi, bahkan dari yang di generate itu kalau gue biasanya gue baca dulu, gue review. Kenapa? Karena belum tentu yang dikasih itu apa namanya benar atau lengkap deh kayak gitu. Seperti yang tadi dibilang, ini tuh cuma tools ya guys, jadi jangan bikin ini jadi apa namanya one for all, jadi udah ngerjain outputnya apa terus kita langsung telan aja kayak gitu. Jangan kayak gitu, bahkan kalau nyari di Google aja kita harus review lagi artikelnya benar atau enggak. Nah, di sini outputnya karena udah di setup sesuai dengan kalian yakin apa namanya yang dikasih itu udah benar-benar sesuai kebutuhan, kan belum tentu, atau mungkin ada yang kurang aja kayak gitu. Jadi jangan langsung ditelan ya, di pokoknya review lagi. Gak boleh nerima mentah-mentah lah, tetap harus ada perbandingan juga nggak sih dari data yang kita dapat itu kan. Sebenarnya ini keren banget sih yang Arya jelasin, karena menurut gue Arya itu kan salah satu partner kerja gue ya. Dia tuh PM guys, dan load kerjanya itu lumayan banyak. Jadi dia harus membutuhkan kayak speed yang cepet juga. Jadi kerjaan Arya tuh cepet juga sih gara-gara kebantu sama ChatGPT ini gitu. Dan dia menggunakan tools yang udah ada ini secara smart menurut gue, dan dia orangnya eksploratif banget ya kan. Tersanjung ya. Mungkin bisa juga kali ya gue kasih kayak istilah gitu, kayak misalkan tools yang disediain tuh misalkan pisau gitu. Ya pisau kan sebenarnya bisa ada arti negatif sama positif ya teman-teman. Kayak contohnya misalkan kalau misalkan pisau itu digunakan sama penjahat atau kayak begal gitu kan jadi dampaknya negatif banget gitu kan. Tapi kalau misalkan koki kan dia masak menggunakan pisau, motong-motong bahan, itu kan jadi sesuatu makanan yang bisa dikonsum sama orang-orang sekitarnya gitu. Betul, gue setuju banget sih, benar-benar. Ya kan? Nah, jadi untuk teman-teman sendiri sebenarnya karena tools ini tuh sebenarnya udah oke banget. Jadi kalian tuh harus explore lagi nggak sih ya? Kayak Arya tuh setiap hari menurut gue selalu explore hal-hal baru dari penggunaan ini. Semuanya dia tuh explore. Jadi menurut gue harus gunain kreativitas kita juga, kayak menggunakan tools ini tuh kayak gimana gitu. Ingat ya guys, sebenarnya salah satu tuntutan hidup yang nggak benar-benar dituntut itu adalah belajar. Betul. Mau sampai kapanpun tuh sebenarnya juga harus tetap belajar, mau di level manapun menurut gue. Betul. Ya kan? Itu sih dan menurut gue ini salah satu materi yang atau kayak apa ya branch apa computer science yang menurut gue seru. Makanya apa namanya jangan berhenti buat explore tools baru. Mungkin di awalnya kayak gak jelas gitu ya. Dan coba untuk belajar itu in depth. Jadi kalian aja udah ada tools ini, kalian bisa belajar apa aja. Kalian punya akses ke seluruh apa data di internet misalnya kayak gitu ya. Kalian bebas banget kalau mau nanya mau gimana istilahnya, kalian mau tahu sesuatu terus nanya dengan pertanyaan bodoh aja, itu pasti dijawab. Dan mereka nggak yang kayak ngatain kayak kok pertanyaan bodoh banget sih, nggak bakal ya. Dia nggak akan ngejudge guys, jadi kayak pertanyaan apapun mereka bakal kayak ngejawab gitu. Mereka belum bisa judging. Nanti kalau mereka udah bisa judging ya. Bener. Kalau misalkan menurut lo ya nih ya kan kayak mungkin banyak teman-teman yang kayak mau masuk mulai nih ke industri ini gitu kan. Kalau misalnya kita ngebahas tentang AI, mungkin ya walaupun memang sudah gencar banget dikeluarkan gitu tentang AI, tapi balik lagi nih kayak teman-teman nih mau belajar AI tuh gimana sih, kayak orang-orang yang mau baru mulai gitu dalam industri ini, karena kan kayak belum sebenarnya universal banget di kita juga, kayak nggak terlalu, karena ya harus
cari lagi kan tentang AI itu Mhm. gimana gitu. Jadi menurut lo gimana? Oke, sebenarnya kalau ngomongin AI sendiri yang tadi gue udah sebut, ini salah satu branch-nya computer science ya. Mm-mm. Kalian sebenarnya bisa mulai untuk belajar AI sebenarnya nggak harus ngoding kayak Oke. gitu. Tapi untuk understanding kayak AI dan LLM itu sebenarnya adalah sistem yang consume data aja kayak gitu. Gimana Yes. kalian ngeproses seonggok data ini Mm-mm. mungkin yang banyak banget sampai harus diautomasi dan lain-lain sampai akhirnya ngeluarin result yang kalian mau sesuai dengan expected resultnya. Jadi summary lah ya. Heeh. Jadi in a way kalian harus belajar untuk ngeproses atau ngeliat-ngeliat data juga kayak Mm-mm. gitu, nge-scrap data atau mungkin jadi data analis gitu ya. Yes. Itu kalian harus udah mulai coba-coba kalau misalnya mau kayak gitu. Itu Berarti- pintunya tuh di situ tuh ya, Oke. di data processing. Berarti teman-teman kalau misalkan mau mulai itu bisa mulai dari data analis ya. Bisa, Seperti lo bisa jelasin tadi. gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih teman-teman mau coba dalam industri ini nih, balik lagi ya harus gencer lah ya, cari lagi tentang si AI-nya itu gimana, research lagi segala macam. Betul. Mungkin ya, karena kita udah bahas nih tentang AI, negatif dan positifnya gitu kan. Menurut lo, what is the future of AI sendiri? The future of AI. Yes. Ini sebenarnya depends banget sih ya sama orang yang bertanggung jawab sama risetnya. Jadi istilahnya gini, apa namanya? Ini tuh possibilities-nya masih endless banget. Yap. Kita aja masih in a way di level 1 yang tadi gue bilang ya, masih narrow AI. Kalau misalnya kita udah mencapai AGI atau General Artificial Intelligence itu, kita mungkin udah in a way ada di poin dimana kita harus benar-benar hati-hati dalam research AI atau naruh AI itu aksesnya jangan terlalu gimana ya, harus hati-hati lah istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa bikin AI yang benar-benar ngebantu kita nih, misalnya ngomongin soal kayak apa ya, kita bikin AI yang purpose-nya untuk membantu manusia misalnya gitu. Kalau dia bisa benar-benar ada constraint membantu, benar-benar membantu kayak gitu, mungkin bisa bikin utopia kita sendiri ya, solving world hunger misalnya, solving climate change dan solving masalah yang lain lagi, misalnya bikin teknologi nuklir yang lebih aman, gimana caranya, nanti ada risetnya. Itu mungkin bisa jadi sesuatu yang benar-benar baik, possibilities-nya endless juga. Tapi bisa juga nih misalnya kita ngasih task gitu, tapi constraint-nya kurang cukup. Contohnya gini, bikin AI untuk solve climate change. Tapi misalnya setelah dengan data yang dia kumpulkan, dia bilang gini, bahkan kita bisa tahu sendiri nih, yang benar-benar jadi problem di climate change adalah manusia itu sendiri. Terus dia mikir gini, kalau gitu buat solve climate change apa yang harus dihilangin, dibenerin? Manusianya. Terus akhirnya dia decide buat ngelakuin genocide, jadi kayak di Terminator misalnya kayak gitu. Itu kan mungkin juga kayak gitu kan. Terus dia ada akses ke internet, nanti dia bisa bikin ini sendiri bla 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 bla. Terus decide buat memusnahkan manusia. Itu bisa banget. Bahkan udah ada beberapa kasus rogue AI atau AI yang sempat dapat akses ke orang banyak dan internet, itu jadi apa ya istilahnya, jadi sesuatu yang tidak baik lah. Kalian bisa baca case-nya, ada yang tiba-tiba jadi fansnya Adolf Hitler, ada juga yang akhirnya decide buat bikin kebun binatang isinya manusia. Nah itu ada banyak banget case yang kalian bisa bisa cek juga tuh, itu beneran ada dan itu udah di shutdown akhirnya. Ternyata itu serem juga ya kalau misalnya kita nggak hati-hati pakai AI itu sendiri, karena dia nge-generate tuh seluas itu gitu kan, nggak ada batasan ya nggak sih? Lu ngerasa kayak ya lu ngebatasin ya lu harus bikin prompt itu sendiri gitu, kalau enggak ya lu bebas itu kan. Bisa dibilang kalau misalnya AI itu kan kita bisa nge-generate apapun ya, sebebas mungkin. Even kita bisa nanya tentang dan masukin tentang data-data yang privacy kita punya gitu. Walaupun datanya itu yang kita gunakan buat diri kita sendiri, tapi kan udah dipublish secara online ya. Nah menurut lo sendiri itu peran AI itu soal cyber security itu gimana? Ini juga jadi huge concern ya, kalau untuk AI dan cyber security, karena in a way gini, mereka itu kan a bunch of system atau algorithm yang dipakai untuk memikir atau doing specific task. Kalau misalnya dibikin AI untuk memecahkan atau meretas device dan lainnya, itu pasti cepat banget karena dia nggak ada capeknya. Bener. Dan dia nggak ada kapabilitas untuk berhenti kalau nggak disuruh berhenti misalnya kayak gitu. 24/7 kan itu. Jadi bisa kayak
taruh aja sistemnya di mana nanti ngeretas Hmm. sebuah device itu pasti selesai kayak gitu. Yes. Dan itu istilahnya udah language-nya mereka Iya, kan mesin itu sendiri atau Iya. sistem itu sendiri. Betul. Kayak gitu, itu bakalan mudah banget, makanya bahaya. Nah, Hmm. yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya lebih kayak preventif ya, dan Oke. makanya dibutuhkan sama research AI juga Hmm. kayak gitu. Nah, preventifnya seperti apa? Contoh yang paling gampang itu sebenarnya CAPTCHA kayak gitu. Oke. Tapi itu aja udah bisa di break ya teman-teman. Jadi jangan nganggap CAPTCHA itu udah beres. Hmm. Ada juga misalnya yang I am human atau tes yang pakai CAPTCHA yang pakai Oh, apa iya. namanya gambar Iya, iya. atau apa segala macam yang benar-benar harus ngelihat itu Hmm. bisa juga. Cuman in a way yang bisa kita lakukan kalau cyber security cuman preventif. Sama Oke. research-nya ditingkatkan. Makanya sebenarnya OpenAI sendiri yang kalau kalian baca historinya itu Hmm. bakalan ngomong nih bakal kalian tahu kalau sebenarnya OpenAI itu diciptakan atau dibuat sama Sam Altman sama Elon Musk itu sebenarnya buat mencegah hal-hal yang tidak baik terjadi untuk di AI, karena mereka udah punya concern. Mereka yang paling ngerti dah di industrinya, terus mereka aja punya concern soal AI. Kayak gitu. Jadi kita harus due diligence juga ya. Apalagi soal data pribadi, itu tanggung jawab kita masing-masing. Oke. Kayak gitu. Mungkin ini ada pertanyaan ya dari penonton. Kalau bikin segala sesuatu dengan mudah di AI, bisa nggak sih kita buat perusahaan palsu sendiri? Dong, Kak. Iya. Kalau dibilang itu bisa ya untuk forgery atau masukin data Iya. atau masukin apa itu Karena bisa itu banget. bebas mungkin kan itu. Iya, cuman mungkin ini sebenarnya plus minusnya Indonesia ya, karena sistem pemerintahan kita belum yang lengkap untuk bagian data dan lain-lainnya. Yap. Kalau apa-apa kan kadang masih harus ke kantornya Iya, atau betul. harus apanya. Jadi mungkin AI belum bisa tuh ya Iya. mampir ke kantor, Pak, saya mau bikin ini. Terus kalau misalnya disuruh gitu, Ada itu lagi belum bisa, ya, belum bisa gitu kayak. susah susah kalau Dibantu kayak ya gitu. Pak, gitu itu mungkin belum bisa. Jadi kita masih AI proof. Iya, benar. Indonesia tuh masih AI proof. Tapi mungkin kalau misalnya datanya semua udah digital, itu bisa dengan mudah gitu ya. Yap. Kayak contoh yang soal CAPTCHA tadi. Iya. Jadi waktu itu ada yang nge-break CAPTCHA AI-nya itu karena dia bisa minta tolong orang di Fiverr itu untuk apa namanya mecahin CAPTCHA-nya. Oke. Bilangnya alasannya karena dia punya keterbatasan dalam melihat. Oke. Misalnya seperti itu. Kan Oke. akhirnya orangnya oke, terus dikerjain segala macam. Lewat tuh CAPTCHA-nya kan, itu bisa juga gitu kan. Itu breakingnya kayak gitu tuh. Jadi Oke. kalau dibilang perusahaan palsu, bisa aja kalau Gampang misalnya lah ya. ada aksesnya kayak Oh, ya, gitu. betul. Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya kita lihat di kehidupan sehari-hari mungkin banyak banget sekarang kayak penipuan-penipuan gak sih, Kak? Kayak sekarang kan iya. bahkan pakai Betul. suara yang dari Imitate penipu ya. gitu, imitate suara yang kayak dari teman-teman dekat lo atau keluarga lo gitu nggak sih? Kayak bahaya banget kan kalau gitu Iya, sebenarnya. buat penipuan. Apalagi mungkin apa namanya scam calls mungkin bakalan lebih banyak ya teman-teman. Iya. Pakai suara-suara yang lebih natural seperti manusia misalnya. Atau yang tadi Caca bilang tuh yang kasus-kasus apa dia pakai suara anaknya ngaku diculik padahal anaknya Iya. sebenarnya di sekolah kayak gitu. Betul, Itu betul. udah ada Itu gitu udah ya. ada. Kalian bisa cari sendiri tuh. Betul banget. Oh, Nah, bahkan apa? sampai ini Ca, generate deep face yang ngeganti mukanya oh iya, itu gue tuh tahu ya. Gue pakai lihat. orang lain Iya. itu juga banyak tuh ya. Jadi apalagi kalau misalnya ini udah mulai tahun-tahun politik, pasti nanti ada beberapa ya yang dipakai ya. Jadi Bener. kalian harus Kayak hati-hati. makin keren aja gak sih AI sebenarnya, kayak manipulatif sisinya tuh kayak makin pinter aja gitu mereka kayak meng-create kayak manusia yang sebegitu rupanya gitu. Karena kan in a way yang tadi dibilang ada pattern recognition ya. Betul. Dengan dia udah bisa recognize pattern ya, dia tinggal recreate aja tuh apa yang bisa nipu nih orang gitu. Betul. Dia bisa understand lu lebih pada lu understand diri lu Ya, sendiri benar. gitu. Dia lebih tahu deep kita gimana guys. Iya. Jadi serem kalau misalnya kita nggak hati-hati juga ya kan. Iya. Jadi gini kali ya guys, kayak pembahasan kita nih udah panjang banget dan Iya. seru banget. Tapi sayang banget gue harus berhentiin di sini nih, karena kalau enggak kita bakal bahas seharian penuh ya. Iya, kan? atau bisa berhari-hari ya Iya, guys. berhari-hari guys kalau kita ngobrol gitu kan. Mungkin kalau misalnya dari kesimpulan dari gue yang bisa ambil ya, kayak sebenarnya AI itu ya kita harus menggunakannya secara lebih baik lagi, pokoknya sekreatif mungkin dan explore yang kalian punya lah untuk AI ini. Karena menurut gue kalau misalkan kita menggunakannya dengan baik, itu bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari dengan cukup baik lah ya untuk kedepannya, kayak Betul. mempersingkat waktu kerja kita juga segala macamnya gitu. Oke, mungkin gue bakal masuk ke closing ya teman-teman. Untuk jadi untuk kalian teman-teman yang masih pengen tahu nih kayak dunia IT tuh gimana segala macam, kalian bisa ulik nih dan gabung di bootcamp kita Enigma Camp.
Nah, di sini kita juga banyak pilihan nih teman-teman. Ada online bootcamp, ada offline bootcamp. Jadi, teman-teman juga jangan lupa untuk follow dan cek Instagram kita dan sosial media kita, yaitu Enigma. Dan kalian juga kalau misalkan punya perusahaan, kalian juga bisa nih ngelihat servis Enigma Camp itu sendiri. Ada apa untuk produk dan servisnya. Jadi, teman-teman juga jangan lupa ya untuk subscribe YouTube kita, karena kedepannya kita bakal punya topik-topik yang menarik nih dan pasti memotivasi kita sih. Biar nggak ketinggalan ya guys. Iya betul, tentang dunia teknologi yang cepat banget ya kan ya. Mungkin gue mau mengucapkan terima kasih juga untuk Arya yang Terima kasih, telah Caca. bersama kita membahas tentang topik ini ya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk riset lagi ya. Jadi dari pembicaraan Arya kan juga mungkin belum cukup, tapi ya bisa membantu kalian gitu. Explore lebih banyak ya Ya, guys. dan jangan lupa coba juga yang tadi Arya udah jelasin di ChatGPT kayak gimana caranya gitu. Mungkin sekian ya teman-teman untuk ngobrol hari ini dan bye-bye. Bye bye. Thank you semuanya.